Kemudian kita masuk ke anatta. Ya, kita masuk ke anatta. Ini adalah bagian sebetulnya yang sulit sebetulnya. Paling sulit adalah sebetulnya anatta. Pemahaman tentang anatta ini yang sebetulnya paling sulit. Karena pada umumnya kita, ya, pada umumnya orang kalah di dunia ini sebetulnya kita selalu masih memegang konsep tentang atta pada umumnya. Ya. Nah, itulah maka di kitab ulasan disebutkan gitu ya, bahwa ketidakkekalan dan penderitaan ini, ya, orang melihatnya gitu, atau mungkin itu diajarkan juga, bahkan ketika tidak ada seorang Buddha, ketika tidak ada kemunculan Buddha, ya, bahwa anicca dan dukkha ini, itu mungkin saja diajarkan, itu. Ya mungkin orang kan tahulah demikian gitu. Tetapi anatta ini hanya diajarkan, hanya ada ketika ada kemunculan seorang Buddha. Begitu. Dan juga dikatakan, kalau seseorang memberikan pengamatan ini ya, dia memahami anicca misalnya, memahami ketidakkekalan, maka dia akan memahami sebetulnya yang dua yang lainnya, dikatakan demikian. Jadi saudara melihat anicca, sebetulnya saudara memahami juga tentang dukkha dan anatta. Saudara melihat dukkha, saudara memahami juga anicca dan anatta. Saudara melihat anatta, saudara paham juga tentang anicca dan dukkha, dikatakan demikian. Ya. Nah, namun demikian, pemahaman, kalau misalnya di saat misalnya tidak ada kemunculan Buddha, ya, tidak ada kemunculan Buddha, seseorang kalau melihat anicca kan berarti dia dikatakan melihat anatta. Pada kenyataannya sebetulnya tidak. Jadi maka sebenarnya ketika tidak ada kemunculan Buddha, meskipun seseorang ini tahu disebut anicca atau dukkha, itu adalah sebetulnya anicca dan dukkha dalam bentuk yang dangkal saja. Ya, gelas jatuh pecah misalnya, oh tidak kekal gitu. Gitu. Ya, saya jatuh sakit misalnya, dukkha, hanya semacam itu. Tetapi betul-betul pemahaman tentang bahwa kalau kita melihat anicca, bahwa juga kita akan memahami tentang dukkha dan anatta misalnya demikian, itu hanya akan terjadi kalau kita memberikan pengamatan secara mendalam dalam praktek vipassana ini dengan objek 5 gugus kehidupan di situ. Ya. Nah, maka anatta ini tidak mudah untuk kita pahami, itu demikian gitu. Pada umumnya kita melihatnya dari bentuk ya hanya atta itu saja. Oh, atta, kita ada suatu dikatakan roh yang kekal dan lain sebagainya. Kita melihatnya pada umumnya hanya di situ saja. Tetapi Buddha mengatakan bahwa tidak ada atta gitu. Ya, tidak ada atta. Ya, bahwa semuanya itu adalah anatta, dia mengatakan gitu. Maka di dalam syair Dhammapada itu kan dikatakan sabbe sangkara gitu kan, sabbe sangkara anicca gitu. Ya, jadi di situ segala sesuatu yang berkondisi tidak kekal. Sabbe sangkara dukkha, segala sesuatu yang berkondisi adalah penderitaan, ketidakmemuaskan. Tapi yang ketiga adalah sabbe dhamma anatta. Bukan sabbe sangkara anatta, tapi Buddha mengatakan sabbe dhamma anatta. Bahwa segala fenomena istilahnya ya, segala sesuatu atau segala fenomena itu adalah anatta, bukan diri. Ya, jadi kalau segala sesuatu ini kan berarti mencakup semua. Kalau sabbe sangkara anicca berarti segala sesuatu yang hanya yang berkondisi saja, itu yang tidak kekal. Nibbana itu kekal. Gitu. Karena nibbana itu tidak berkondisi. Ya, jadi dari realitas mutlak itu yang disebut kesadaran, faktor mental, rupa, materi, ini adalah realitas mutlak yang berkondisi. Maka ini adalah tidak kekal dan dia juga penderitaan, dukkha. Begitu. Ya.
Dan juga dia anatta juga. Itu. Tetapi kalau kita mengatakan sabedama, ya, sabedama anatta itu mencakup semua. Ya, baik yang berkondisi maupun yang tidak berkondisi itu adalah anatta. Bahwa nibbana itu juga anatta. Nibbana itu tidak berkondisi. Maka kita tidak mengatakan nibbana itu tidak kekal. Nibbana itu tidak berkondisi, maka kita tidak mengatakan nibbana itu sebagai dukkha. Tapi nibbana itu juga anatta, tanpa inti. Ya, tidak memiliki inti. Ya. Nah, ini menjadi hal yang sulit gitu ya. Ya. Untuk kita pahami, ini menjadi hal yang sulit. Konsep tentang anatta ini, pemahaman tentang anatta ini adalah hal yang sulit. Ya. Nah, di apa yang kita pahami dalam kehidupan kita ini, ada beberapa yang disebut atta. Ya, ada yang beberapa disebut atta. Yang satu dikatakan disebut sami atta. Sami itu adalah kita tuh seperti tuan gitu. Kita tuh seperti yang menguasai gitu ya. Seperti tuan lah gitu. Maka kita itu banyak orang memiliki pemahaman kita itu seperti tuan gitu. Seperti yang tuan dari apa? Dari segala tindakan kita lah. Istilahnya begitu. Maka atta itu seperti tuan. Dia yang menyebabkan katakanlah segala tindakan itu adalah karena atta ini. Ya. Itu disebut sami atta. Tapi kemudian ada yang disebut niwasi atta. Niwasi itu adalah seperti kita berdiam gitu. Berdiam kita di suatu tempat gitu. Nah, ada yang berpandangan demikian, berpandangan bahwa ada atta, dan atta itu berdiam di satu tempat. Gitu. Jadi, ada pandangan yang demikian. Jadi, ini bisa menjadi semuanya terjadi gitu. Pandangan ini bisa semuanya terjadi. Yang pertama adalah sami atta, bahwa atta itu ada di dalam diri kita, berdiam di dalam diri kita, dan dia itu seperti penguasanya, dia adalah tuannya. Sehingga kita melakukan tindakan ini dan itu karena apa? Karena atta itu. Begitu. Itu sami atta. Kalau dia berdiam di sininya, berdiam dalam diri kita ini, itu yang disebut niwasi atta. Ya. Kemudian ada disebut karaka atta. Karaka itu adalah pelakunya. Bahwa yang melakukan, kita melakukan tindakan, ucapan, dan lain sebagainya, itu karena atta itu. Atta itu yang berbuat istilahnya. Ya. Ya, itu disebut karaka atta. Ya. Jadi ada sami atta, ada kemudian karaka atta ini, niwasi atta, karaka atta. Kemudian ada satu lagi yang disebut wedaka atta. Wedaka ini adalah yang mengalami, kita sakit, kita bahagia, yang mengalami, yang merasakan itu apa? Itu atta juga yang merasakan. Jadi atta sebagai tuan, sebagai penguasa, atta sebagai yang berdiam di satu tempat di diri kita ini, ya. Jadi berdiam di diri kita ini ya, dia menjadi kekal istilahnya gitu. Selalu ada di situ. Ya. Kemudian atta sebagai pelaku dan atta sebagai yang mengalami, yang merasakan. Ya. Nah, ini konsep tentang atta sebetulnya semacam itu. Sehingga kita meyakini gitu kan, sehingga kita berpandangan meyakini bahwa betul kita merasakan juga, kita melakukan sesuatu, kita seperti bisa memerintahkan untuk melakukan ini dan itu. Oh, itu karena atta gitu. Nah, maka Buddha mengatakan anatta gitu. Nah, Buddha mengatakan juga ada yang disebut sakaya ditti. Gitu. Sakaya ditti pandangan salah bahwa 5 gugus kehidupan ini, ya, 5 gugus kehidupan ini sebagai
personalitas gitu istilahnya. Jadi dia atta gitu, pemahaman tentang atta, berpandangan tentang adanya atta, semacam demikian. Dan dia sifatnya kekal begitu. Jadi seseorang itu meninggal karena pemahaman tentang niwasi atta ini, bahwa dia tuh berdiam di situ dan dia tidak bisa dihancurkan, dia tuh kekal. Maka ketika seseorang itu meninggal, maka ya dia hanya atanya itu keluar, dikatakan demikian. Dia berpindah ke entitas baru. Ya. Ada di dalam literatur dikatakan bahwa atanya itu keluar dari mana jadinya? Ada keluar dari mulut atau keluar dari hidung, dikatakan demikian. Ya. Mereka menganggap demikian gitu. Ya. Nah, itu atta itu demikian. Pada umumnya orang menganggap atta itu semacam itu. Tetapi Buddha mengatakan anatta tidak ada atta itu tidak ada. Nah, maka kalau kita sekarang membahas dalam pemahaman tentang karakteristiknya, ya karakteristik dari atta itu. Ya. Karakteristik dari atta itu sebetulnya pertama disebut asarakatena anatta. Kenapa dia disebut bukan aku, bukan diri, atau tidak ada roh, tidak ada jiwa begitu? Satu, karena asaraka, a dan saraka tidak ada intinya, tidak memiliki inti lah istilahnya. Ya, jadi tidak memiliki inti, maka kita tidak berpandangan bahwa 5 gugus kehidupan itu menjadi seperti suatu kesatuan yang berinti begitu. Ya, Buddha mengatakan demikian. Kemudian yang kedua, ya dijelaskan sebagai awasawatana dena anatta. Wasawatana itu adalah kita memiliki kemampuan penguasaan, pengendalian terhadap sesuatu gitu. Tapi di sini ada kata a, itu ada kata negasi, bahwa kita itu tidak memiliki kemampuan, kekuatan, penguasaan ya terhadap karena 5 gugus kehidupan ini. Itu disebut anatta. Ya, jadi ini adalah pemahaman dalam bentuk filosofis ya menurut saya ya. Jadi bukan dalam bentuk yang pertama misalnya tadi yang saya katakan sami atta dan lain sebagainya, kan seperti kita membayangkan sebagai ada suatu substansi begitu kan ya, yang kekal begitu kan. Tapi kalau kita mengatakan awasawatana dena anatta, kita tidak memiliki atau ketidakmampuan kita terhadap penguasaan 5 gugus kehidupan ini. Terhadap apapun juga yang membentuk makhluk hidup ini kan sebetulnya 5 gugus kehidupan. Maka kita tidak memiliki kemampuan penguasaan, pengendalian terhadap 5 gugus kehidupan ini. Itu adalah anatta. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita merujuk pada definisi ini, sebetulnya kita merasakan sendiri bahwa kita itu tidak betul-betul tidak memiliki kemampuan dalam atau penguasaan bahkan terhadap diri kita sendiri ini kita tidak mampu. Kita tidak ingin sakit ya kita tetap aja sakit gitu. Kita tidak ingin tua, kita tetap aja tua. Kita ingin tetap muda, rambut kita tetap hitam, tetap aja putih juga. Setelah kita usia tertentu ya kita akan berubah menjadi ubanan. Kita ingin gigi kita ini tidak copot begitu kita sudah tua, sudah bagaimana ya gigi kita akan rontok juga. Kita tidak memiliki kemampuan di situ. Itu yang sebetulnya debat yang terjadi di Cula Sacaka Sutta, itu debat antara Paribhajaka Sacaka ini dengan Buddha ini. Sacaka ini memiliki pandangan tentang atta itu. Ya, jadi dia pandangannya begitu bahwa atta sebagai sesuatu yang sebagai tuan penguasa yang bisa memerintahkan gitu. Bahwa atta itu sesuatu yang kekal semacam itu. Ya. Nah, Buddha menyangkalnya. Dari sutta itu adalah Buddha menyangkal.
Itu di Cula Sacaka Sutta. Nah itulah bahwa kita itu sebenarnya tidak memiliki kemampuan penguasaan terhadap bahkan diri kita ini sendiri. Maka di Sutta dikatakan salah satu aspeknya itu kan dikatakan parato. Para itu adalah makhluk asing. Jadi 5 gugus kehidupan ini seperti makhluk asing. Kalau kita dengan makhluk asing, orang lain istilahnya, kita tidak mampu sebetulnya mengarahkan, menguasai dia itu tidak bisa. Ya, nah demikian pula 5 gugus kehidupan ini dia akan bekerja di dalam diri kita ini tanpa sebetulnya kita mampu mengendalikannya istilahnya begitu. Loh kalau sakit kan saya minum 4 sembuh. Iya, tapi kan nanti sakit lagi kan, gitu. Maka jangan kemudian menentang istilahnya kita menentang hukum alam itu tidak bisa sebetulnya. Ya, kita tidak bisa menentang hukum alam bahwa dia akan bekerja demikian. Bukan karena adanya suatu campur tangan dari sesuatu kan lah ya yang bisa ini dan itu. Tidak ada campur tangan semacam itu. Ya, mau orang dibangkitkan dari mati pun juga dia mati lagi. Ya, mana orang yang dibangkitkan dari mati, kemudian hidup, kemudian sekarang masih hidup? Tetap aja dia mati. Gitu. Kita tidak bisa memiliki kemampuan untuk kekal gitu. Sosok Brahma ya, sesosok Brahma. Ini cerita kisah tentang Baka Brahma. Baka Brahma ini juga berpandangan salah. Tentang sebetulnya salah satunya adalah kekekalan. Brahma, sesosok Brahma ini dia memiliki usia yang demikian panjang. Kita manusia ini kan istilahnya sekarang usia kita kan rata-rata dikatakan karena 70 atau 80 tahun ya sekarang ya. Ya, pada zaman Buddha itu katakanlah rata-rata orang disebut 100 tahun gitu. Ya, di Buddha masa lampau seperti Buddha Kasapa, beliau umurnya 20.000 tahun. Gitu. Tetapi usia dewa jauh lebih panjang lagi. Ya, jadi ini misalnya manusia, di atas manusia itu dikatakan alam dewa. Yang paling rendah disebut alam Catu Maharajika. Ya. Alam Catu Maharajika ini usianya ya 1 hari di sana sama dengan 50 tahun usia manusia. Ya, satu hari surgawi sama dengan 50 tahun usia manusia. Itu di Catu Maharajika. Di Tawatingsa satu tingkat lebih tinggi, Tawatimsa disebutnya. Surga Tawatimsa itu 1 hari sama dengan 100 tahun usia manusia. Jadi kita mungkin sudah mati di sana masih baru 1 hari begitu. Nah makin tinggi istilahnya, usianya makin panjang. Tapi itu masih disebut sebagai tahun surgawi. Brahma ini usianya tuh disebut asangkya. Disebut asangkya. Asangkya itu adalah secara harfiah sebetulnya tidak terukur sebetulnya asangkya itu. Istilah harfiahnya tidak terukur. Ya terukur kalau kita mengatakan 1 asangkya, 2 asangkya kan terukur sebetulnya. Jadi tapi istilahnya adalah asangkya. Asangkya itu adalah waktu yang dibutuhkan. 1 asangkya itu dibutuhkan seperti usia manusia ini ya dari usia yang paling tinggi katakanlah dia menyusut gitu, makin pendek. Kemudian nanti dia akan makin panjang lagi gitu. Nah, usia yang menyusut dan kemudian makin panjang ini itu disebut 1 asangkya. Gitu. Jadi itu lama sekali. Usia yang lama sekali. Kemudian lebih lama itu disebut usia yang disebut Mahakapa gitu kan. Itu asangkya kapa ini disebut mahakapa. Mahakapa itu lebih panjang lagi.
Ya, maka dikata 4 asangkya kapa itu sama dengan 1 mahakapa. Nah, usia Baka Brahma ini itu hanya 1 asangkya kapa. Ya, usia misalnya Brahma yang lebih tinggi, dia usianya bisa mencapai, ada yang mencapai 20.000 mahakapa, 60.000 mahakapa, gitu, 84.000 mahakapa. Gitu. Ada yang sampai usianya demikian gitu. Ya, jadi seperti gurunya Petapa Gotama ini sebelum mencapai kebudayaan itu kan Petapa Gotama kan pernah belajar dengan seorang Brahmana gitu kan. Belajar itu meditasi termasuknya di ketenangan batin seperti samatha hingga mencapai arupa jana, disebut arupa jana. Ya, belajar dengan alara kalama mencapai arupa jana ketiga. Nah, alara kalama itu beliau meninggal. Ya, beliau meninggal dengan pencapaiannya di situ. Maka beliau itu terlahir di alam arupa Brahma yang ketiga di situ. Usianya berapa? 60.000 mahakapa. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan usia manusia, ya kita sudah sulit sekali untuk membandingkannya. Ya, kemudian ada Udaka Ramaputa itu juga gurunya, guru dari Petapa Gotama. Beliau mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Ya, arupa jana keempat. Maka usianya di situ 84.000 mahakapa. Jadi ketika beliau meninggal di alam manusia terlahir sebagai arupa Brahma di arupa Brahma bumi, maka usia beliau itu ada 84.000 mahakapa. Jadi ya kemungkinan itu sampai mungkin ini dunia atau universe yang kita tempati ini mungkin hancur dan terbentuk lagi nantinya. Ya, Alara Kalama dan Udaka Ramaputa itu masih berada di sana. Jadi beliau itu terlahir di alam Brahma yang demikian usianya sangat panjang itu. Bahkan karena arupa Brahma, maka dia tidak memiliki mata, dia tidak memiliki telinga. Maka dia tidak bisa melihat Buddha, tidak bisa mendengar Dhamma. Maka nanti ketika muncul Buddha, Meteya, dikatakan demikian, maka beliau-beliau ini katakanlah, tidak bisa melihat Buddha Meteya, tidak bisa mendengar Dhamma dari Buddha Meteya, maka ya tidak akan dapat merealisasikan kebebasan itu masih tertunda, justru tertunda. Terlahir di alam arupa Brahma itu dikatakan sebagai waktu yang tidak menguntungkan. Karena apa? Karena kita bisa terlewat dari ajaran Buddha yang seharusnya kita bisa dengar. Nah, semacam itu. Nah, Baka Brahma itu juga demikian. Dia memiliki usia sebetulnya hanya 1 asangkya kapa. Jadi kalau dibandingkan dengan arupa Brahma jauh sekali, usianya pendek sekali. Tetapi kalau kita lihat dari sisi kita manusia, 1 asangkya kapa ini usia yang sangat panjang sebetulnya. Sehingga Baka Brahma ini dengan usianya yang sangat panjang, dia sendiri di situ istilahnya. Ya, dia sendiri di situ, dia akan merasa kesepian. Ya, dia merasa kesepian. Kemudian karena dia seorang Brahma, bukan seorang ya, sesosok Brahma. Dia sesosok Brahma. Ya, kemudian suatu ketika timbul pikiran, alangkah baiknya kalau saya itu memiliki teman. Ketika muncul pikiran demikian, muncul makhluk Brahma. Pada saat itu muncul makhluk dari mana ya? Dari makhluk yang lain loh. Makhluk yang lain mati terlahir sebagai Brahma, muncul di situ. Nah, setiap kali Baka Brahma ini berpikiran alangkah baiknya saya punya teman yang banyak dan lain sebagainya, muncul lagi. Jadi muncul Brahma-Brahma yang cukup banyak dalam jumlah yang banyak gitu. Sehingga Baka Brahma ini kan kemudian berpikir, karena saya berpikir demikian, muncul Brahma yang lainnya. Si Brahma yang muncul belakangan dia berpikir, keberadaan saya ini karena si Brahma, karena Baka Brahma di situ. Sehingga timbul apa? Timbul pemahaman tentang penciptaan, bahwa saya itu diciptakan oleh dia loh.
oleh Baka Brahma. Baka Brahma berpikir bahwa saya itu adalah menciptakan, saya penguasa, saya memiliki kekuasaan untuk dapat menciptakan. Karena begitu saya muncul pikiran, dia muncul. Nah ini yang diluruskan gitu, diluruskan oleh Buddha. Ya, itu kisah tentang Baka Brahma, bagaimana Buddha itu meluruskan pandangan, ya kesalahan tentang kekekalan itu demikian. Maka Buddha menunjukkan bahwa Baka Brahma, kamu itu usia kamu itu sebetulnya pendek gitu. Ada yang lebih panjang lagi. Itu. Ada yang bahkan jauh lebih panjang dari kamu, dikatakan demikian gitu. Ditunjukkan oleh Buddha demikian. Sehingga Baka Brahma itu akhirnya menyadari istilahnya, menyadari bahwa oh ternyata pandangan dia tentang seperti Sami Atta itu sebetulnya tidak berlaku gitu. Itu karena dia memiliki pandangan seperti Sami Atta itu, saya adalah penguasanya gitu. Saya bisa melakukan apa yang saya inginkan begitu. Semacam itu. Karena usianya yang panjang, usia yang panjang sekali, seolah-olah dia tidak merasakan bahwa dia tuh nantinya juga akan mati. Dia tidak melihat itu. Itulah maka kalau kita melihat pengamatan kita ini, ya, di kembung dan kempisnya perut ini, pengamatan di 4 unsur ini, maka kita harus melihat, terutama itu kelenyapan itu penting sekali. Kita melihat kelenyapan, ya, maka kita melihat bahwa ketidakkekalan itu nyata sekali. Ya, ya jadi apa? Dari awasawatana ini ya, bahwa kita tuh tidak memiliki kemampuan, kekuatan untuk mengendalikan untuk mengendalikan 5 gugus kehidupan ini. Nah, itu yang disebut anatta itu demikian sebetulnya. Ya. Nah, ini menjadi sulit. Ya, sulit dipahami sebetulnya. Sulit kita menjadi tembus juga karena apa? Karena itu juga ditutupi sebetulnya. Ditutupi oleh apa? Disebut suatu kepadatan. Kalau anicca, ketidakkekalan itu dia ditutupi oleh apa? Oleh kepadatan kesinambungan. Ya. Kalau kita tidak dapat melihat kemunculan dan kelenyapan itu karena kita ditutupi oleh konsep kesinambungan. Tetapi anatta ini sulit dilihat karena dia ditutupi oleh konsep apa ya? Konsep samuha, disebut samuha itu ya suatu perpaduan juga gitu. Kita melihat 5 gugus kehidupan itu hanya sebagai satu kesatuan saja gitu. Kita tidak bisa memecahnya gitu. Ya, kita tidak bisa memecahnya. Kita melihatnya hanya sebagai satu kesatuan saja. Karena kita ditutupi oleh semacam itu, oleh kepadatan itu. Ya, maka ya atau apa ya? Kepadatan keterpaduan mungkin begitu. Ya, atau konsep keterpaduan mungkin demikian, karena ditutupi itu menjadi kita tidak bisa melihat anatta itu, kita tidak bisa melihat. Kita melihatnya sebagai adanya suatu atta. Demikian. Tapi juga bisa juga dia ditutupi oleh apa yang disebut keterpaduan tentang fungsi. Kalau kita melihat bahwa sebetulnya kan di diri kita ini kan tersusun dari berbagai fungsi sebetulnya. Fungsi mata kita melihat dan lain sebagainya kan. Ini melihat, ini mendengar, ini mencium, ini mengecap, ini ada untuk menyentuh. Indria batin kita ini mengetahui hal-hal yang bersifat batin gitu kan. Ya, melalui pintu batin itu gitu. Tapi kita tidak melihat masing-masing fungsinya itu. Bahwa pancakanda ini yang ada materi, ada wedana, ada sanya pencerapan, ada bentukan-bentukan mental, kemudian ada kesadaran, itu kan masing-masing menjalankan fungsi sendiri-sendiri gitu. Kalau kita tidak melihat fungsinya, kita hanya melihat bahwa itu sebagai satu kesatuan fungsi saja, maka kita tidak bisa melihat anatta. Ya. Jadi itu suatu kepadatan gitu, kepadatan begitu. Maka itu disebut sebagai
kepadatan karena fungsi itu, kica gana. Ya, gana itu suatu kepadatan, keterpaduan lah ya, keterpaduan kepadatan tentang fungsi. Kita tidak melihat fungsinya yang satu dengan yang lain berbeda. Gitu. Dan juga satu lagi karena apa? Aramana gana. Ya, kita melihat bahwa objeknya, istilahnya dalam segi objeknya itu sebagai sesuatu yang solid begitu. Kita tidak melihatnya sebagai satu persatu terpisah satu dengan yang lainnya objek itu. Ya, bahwa kita melihat sebetulnya kita tuh melihat objek visual, ada suara, ada bau, ada rasa, ada sentuhan, ada objek batin, objek mental, misalnya begitu. Kita tidak melihatnya satu persatu terpisah satu dengan yang lainnya, maka kita tertutup di situ. Sehingga itulah kenapa kita sulit melihat anatta, pertama ya karena kita tidak ada mungkin karena kita tidak ada perhatian atau pengamatan, ya pengamatan pada apa? Pengamatan pada unsur-unsur yang terpisah satu dengan yang lainnya itu. Kita tertutup di situ. Itu yang disebut kepadatan. Jadi kita tertutup oleh kepadatan. Ya, sehingga kita tidak bisa melihat anatta. Jadi ini memang sesuatu yang sangat berbeda dan menjadi yang mungkin paling sulit untuk dipahami ya, untuk dicerna itu adalah tentang anatta ini sebetulnya. Ya. Dan karena apa? Karena kita terkonsepsi dengan adanya sesuatu yang kekal, sesuatu yang bahwa saya itu kan bisa memberikan seperti kita tuh penguasa lah, kita bisa melakukan ini dan itu dan lain sebagainya gitu. Itu yang selalu kita jalani, yang kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari kan demikian gitu. Nah sekarang di dalam Vipassana ini kita memberikan pengamatan yang mendalam pada 5 gugus kehidupan ini sehingga kita betul-betul melihat bahwa betul kita tuh sebenarnya tidak memiliki kekuatan pengendalian pada 5 gugus kehidupan itu. Sehingga baru kita melihat anatta yang sesungguhnya akan demikian. Tanpa itu tidak bisa. Ya, jadi maka anicca, dukkha dan anatta itu hanya bisa dipahami yang sesungguhnya melalui apa? Melalui latihan vipassana kita ini dengan objeknya 5 gugus kehidupan itu. Tanpa itu tidak bisa. Ya. Ya, jadi pemahaman tentang anicca, dukkha dan anatta ini digunakan di dalam latihan vipassana kita ini. Ketika latihan vipassana ini menjadi semakin matang istilahnya, nah itu yang akan menghantarkan kita ini pada pencapaian pencerahan itu. Ya, artinya di situ betul-betul kita akan terbebas dari kekotoran batin itu demikian. Tidak mencengkeram lagi. Kita itu kan masih banyak pencengkeraman. Cengkeraman karena apa? Karena tanha itu, ya karena nafsu keserakahan yang kuat kita ini. Dan pencengkeraman karena apa? Karena pandangan salah. Ya, kalau kita bisa katakanlah memahaminya dari apa? Dari latihan vipassana kita ini kita melihat sesungguhnya bahwa dia itu anicca, bahwa itu dukkha, bahwa itu anatta, maka itu yang akan mendorong kita pada pencapaian pencerahan di situ. Hanya cara itu gitu. Ya. Ya, jadi di kitab di sutta kan hanya di kelompok anatta ini kan hanya satu tadi parato itu, para itu adalah seperti makhluk asing. Bahwa kita tidak memiliki kemampuan penguasaan terhadap orang lain, terhadap makhluk lain, kita tidak bisa memiliki penguasaan yang sesungguhnya itu tidak bisa. Dan satu lagi kan sunya gitu kan. Sunya itu juga bagian dari anatta. Sunya itu kosong. Maka di kitab ulasan disebutkan sata sunyato, ya sunyata. Ya, jadi kosong dari makhluk sebetulnya. Sata itu makhluk di situ. Sata sunyata. Kekosongan dari makhluk yang kita anggap sebetulnya. Kekosongan dari makhluk yang kita anggap sebagai diri, sebagai roh itu. Kosong dari itu. Ya, maka disebut anatta. Jadi ketika kita memberikan pengamatan 5 gugus kehidupan ini istilahnya, ya
sebagai dalam konteks anatta itu ya sebagai anatta itu sendiri atau sebagai makhluk asing atau sebagai kekosongan. Wah, sesungguhnya itu kosong dari makhluk yang kemudian kita identifikasikan bahwa itu sebagai atta, sebagai roh misalnya gitu, sebagai jiwa, sebagai individu begitu. Tidak ada yang semacam itu. Gitu. Karena apa ya? Karena pengamatan kita, pengalaman kita sendiri yang membuktikan demikian gitu. Ya, sehingga kita lepas sebetulnya. Kita lepas dari konsep tentang adanya atta itu, dari sakaya didik atau atta didik itu kita bisa melepaskan di situ. Ya, tetapi pelepasan yang sesungguhnya, pengikisan yang sesungguhnya hanya akan terjadi ketika kita mencapai tingkat kesucian yang pertama. Ya, di situ meskipun perkembangan wipasana kita itu menjadi sudah sangat kuat, mencapai disebut sangkarupeka nyana itu adalah tingkat pengetahuan yang tinggi, ya, itu merupakan ambang lah kita mengatakan tingkat pengetahuan yang merupakan ambang karena kita bisa mengatakan dengan usaha yang diikuti mungkin dengan kesempurnaan kita di masa lampau juga katakan seperti selangkah lagi kita tuh seperti sudah akan mampu merealisasikan tingkat kesucian. Itu di sangkarupeka nyana itu, ketenang seimbangan batin kita pada segala sesuatu yang berkondisi. Jadi sudah tidak terombang-ambing lagi. Seseorang yang mencapai tingkat itu, dia tidak terombang-ambing lagi terhadap segala sesuatu yang berkondisi. Kita tuh masih terombang-ambing gitu. Dengan apa yang tidak kita sukai timbul ketidaksukaan terhadap yang kita sukai, masih banyak mencengkeramnya gitu. Kita tuh seperti dipermainkan oleh suka dan tidak suka gitu. Cengkeraman kita itu masih kuat sekali di situ. Tapi seseorang yang sudah mencapai tingkat pengetahuan pandangan terang disebut ketenang seimbangan batin itu, dia tenang seimbang terhadap segala sesuatu yang berkondisi di situ. Ya, dia tidak terombang-ambing lagi. Maka batinnya menjadi sudah begitu tenang. Ya, katakanlah tinggal dia memperjuangkan lagi, berlatih lagi sehingga betul-betul kematangan itu akan menghantarkan pada pencapaian pencerahan di situ. Ya. Nah, bodhisatta itu adalah makhluk yang calon Buddha dikatakan begitu, calon Buddha ini. Ya. Maka di kehidupannya, ya katakanlah sebelum mencapai yang kita sebut sebagai Buddha Gautama ini, di kehidupan lampaunya itu, beliau sebagai bodhisatta, ya, ketika beliau itu berlatih meditasi, ya, beliau akan mencapai sangkarupeka nyana di sini. Selalu mencapai sangkarupeka nyana. Jadi bodhisatta yang disebut bodhisatta itu makhluk calon Buddha itu, bodhisatta itu bukan makhluk suci. Belum mencapai kesucian. Kenapa dia tidak mencapai kesucian? Meskipun sebetulnya dia bisa. Karena apa? Karena tekadnya untuk menjadi seorang sama-sama Buddha. Sehingga setiap kali dalam kehidupan, misalnya beliau berlatih meditasi wipasana ini terutama bahkan dibimbing oleh seorang Buddha pun, beliau hanya akan mencapai tingkat sangkarupeka nyana di sini. Suatu tingkat pengetahuan pandangan terang yang sebetulnya kuat sebetulnya di situ. Tapi beliau hanya berhenti di situ. Tidak bisa masuk menjadi tingkat kesucian pertama, pemasuk arus misalnya, tidak bisa. Karena apa? Karena aspirasinya adalah untuk merealisasikan, untuk mencapai atau menjadi sama-sama Buddha begitu. Demikian. Ya. Nah, jadi kita membahas sudah membahas anicca, dukkha, dan anatta. Gitu. Jadi inti dari Silawanta Sutta, Suttawanta Sutta ini sebetulnya adalah di situ. Ya, di bagian yang selanjutnya sebetulnya mungkin nanti saya sampaikan 2 hari lagi sebelum penutupan, itu hanya pencapaian saja, pencapaian bahwa kalau kita ya memberikan pengamatan pada 5 gugus kehidupan ini sebagai anicca, dukkha, penyakit dan lain sebagainya itu, maka kita memiliki kemungkinan istilahnya ya untuk merealisasikan tingkat kesucian yang pertama yang disebut memasuki arus itu. Kalau kita kemudian mengembangkannya lagi ya kita akan mencapai
tingkat kesucian yang kedua gitu. Mengembangkan lagi kita mencapai tingkat kesucian ketiga, mengembangkan lagi kita mencapai tingkat kesucian keempat, itu arahata, tertinggi begitu. Ya, tetapi ya bagi kita utamanya dalam latihan kita ini bahwa ketika kita berlatih meditasi vipassana ini ya, objeknya adalah apa? 5 gugus kehidupan yang menjadi objek kemelekatan itu. Itu yang betul-betul kita harus kembangkan dalam vipassana ini, sehingga ya kita akan mendapatkan pengetahuan tentang anicca, dukkha dan anatta itu. Ya, secara bertingkat sampai nanti sampai asangkarupeka ñana di situ. Semuanya itu sebenarnya berkenaan dengan anicca, dukkha dan anatta, semuanya bentuk kematangan dalam vipassananya itu yang menyebabkan sikap batin seseorang itu menjadi berbeda ketika mencapai tingkat-tingkat pengetahuan vipassana yang tinggi begitu. Ya. Jadi kurang lebih isi dari sutta itu demikian gitu ya. Jadi waktunya juga sudah habis, sudah terlebih ini, sudah kebanyakan sebetulnya. Ya. Jadi mungkin sedikit lagi berkenaan dengan tingkat-tingkat kesucian itu, mungkin secara singkat saja, mungkin nanti 2 hari lagi akan saya jelaskan begitu sebelum sesi tanya jawab begitu. Ya, jadi semoga apa yang sudah saya uraikan begitu, mudah-mudahan saudara bisa memahaminya demikian ya, sehingga saudara juga tergugah gitu ya, tergugah, memiliki ketergugahan, keterdesakan spiritual itu yang cukup kuat untuk berlatih itu, sehingga dengan demikian, dengan latihan yang saudara kembangkan, terutama sekarang ini, ya saudara akan dapat mendapatkan kemajuan yang signifikan, membuahkan pengetahuan-pengetahuan pandangan terang, hingga pencapaian pencerahan, kebebasan mutlak, ya nibbana.